Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana mengimpor data dalam format teks ke dalam suatu program pengolah data. Dalam hal ini adalah menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan tools yaitu Text Import Wizard. Pada Microsoft Excel, tool ini ada pada tab Data dan bagian grup Get External Data. Dalam audit, tools ini sangat diperlukan ketika auditor menerima data auditi dalam bentuk teks atau bisa juga dalam bentuk CSV, Spirited Value, untuk kemudian diolah dengan menggunakan Microsoft Excel. Namun, sebelum kita membahas bagaimana teknik mengimpor data dengan menggunakan tools Text Import Wizard, akan dijelaskan terlebih dahulu bahwa pada dasarnya ada dua jenis data yang kita impor, yang biasa kita impor, yaitu yang pertama adalah delimited, yang kedua adalah fixed width. Oke, kita akan jelaskan terlebih dahulu mengenai delimited. Delimited adalah data di mana pada masing-masing record untuk memisahkan antara atribut atau field yang akan menjadi kolom ketika diimpor menggunakan delimiter berupa titik koma seperti yang ada di dalam data ini, atau bisa juga dalam bentuk tab seperti yang ada pada data ini, bisa juga dalam bentuk koma seperti ini, atau bisa juga dalam bentuk spasi, atau bisa juga dalam bentuk delimiter lainnya, karakter lainnya, sesuai dengan apa yang memisahkan atribut tersebut. Nah, sedangkan fixed width adalah suatu data di mana pada masing-masing record untuk memisahkan antara atribut satu dengan atribut yang lainnya, ukuran panjang atribut atau fieldnya itu sudah ditentukan sebelumnya dan seragam untuk masing-masing record. Dan biasanya karakteristik dari fixed width antar kolom atau data yang tersaji biasanya rata, seperti yang tersaji pada data ini, semuanya rata. Berbeda dengan delimited, di mana ketika suatu data itu tersaji atau diekspor dengan menggunakan delimited, data yang dihasilkan akan menjadi tidak rata karena panjang karakter untuk masing-masing kolom itu tidak ditentukan, melainkan hanya cukup dengan menggunakan delimiter saja, baik itu titik koma, spasi, tab, titik koma, atau delimiter lainnya. Oke, itu karakteristik dari delimited dan fixed width. Baiklah, selanjutnya akan kita jelaskan bagaimana cara mengimpor data, baik untuk teks yang berupa delimited ataupun teks yang berupa fixed width. Oke, mari kita lanjutkan ke teknik bagaimana mengimpor data pada Microsoft Excel. Seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa teknik impor data yang akan dilakukan adalah menggunakan tools Text Import Wizard yang pada Microsoft Excel terdapat pada tab Data, kemudian pada grup Get External Data. Oke, langsung saja. Ketika kita ingin mengimpor suatu data dalam bentuk teks ataupun CSV, kita akan klik From Text. Lalu akan muncul kotak dialog yang menentukan alamat dari file yang akan kita impor. Oke, dalam hal ini saya akan mencoba mengimpor data yang bersifat delimited terlebih dahulu. Oke, di sini kita pilih file jurnal delimited, kita import. Lalu akan muncul kotak dialog Text Import Wizard step 1 dari 3. Oke, yang pertama kali akan kita lakukan adalah menentukan tipe data. Seperti saya jelaskan tadi bahwa tipe ada dua. Tipe suatu data itu ada dua, yaitu delimited dan fixed width. Di mana delimited itu biasanya
Karakteristiknya adalah datanya itu tidak rata untuk tiap-tiap atribut, sedangkan fixed width dia akan rata untuk masing-masing atribut. Karena di sini kita sudah terlihat bahwa dia datanya tidak rata, baik untuk atribut transaksi, akun, jumlah debit atau jumlah kredit, maka kita akan menggunakan delimited. Kemudian start import at row itu untuk menentukan pada baris berapa data akan kita import, atau untuk menentukan baris keberapa yang akan kita import. Dalam hal ini berarti kita akan langsung mengimport dari baris pertama. Sedangkan file origin itu biasanya menentukan set karakter yang digunakan ketika data tersebut disiapkan ke dalam bentuk teks. Biasanya ini kita biarkan saja karena ini sudah default. Lalu kita next. Nah, di sini kita menentukan delimiternya apa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa delimiter itu ada bermacam-macam, ada yang dalam bentuk tab, titik, koma, spasi, atau karakter lainnya yang memisahkan masing-masing atribut. Dalam hal ini kita bisa lihat di data preview bahwa untuk masing-masing atribut itu dipisahkan dengan menggunakan titik koma. Nah, untuk nomor bukti, titik koma tanggal, titik koma transaksi, dan seterusnya. Maka kita tentukan bahwa delimiternya adalah titik koma. Maka akan tersaji previewnya bagaimana data tersebut ketika sudah diimport ke dalam Excel. Oke. Kemudian treat consecutive delimiters as one itu untuk suatu data di mana di dalam data tersebut tipe delimiternya ada berbagai macam. Tidak hanya titik koma, dalam hal ini bisa juga ada juga spasi di situ, ada juga koma, jadi bisa lebih dari satu delimiternya. Maka kita menggunakan treat consecutive delimiters as one. Oke, kita next. Oke. Pada step ketiga, kita akan menentukan data format. Format data untuk masing-masing kolom atau masing-masing atribut. Di sini kita lihat bahwa nomor bukti dapat kita sajikan sebagai teks di sini, tanggal. Nah, ini kita format menjadi date. Lalu kita perhatikan bahwa untuk tanggal formatnya adalah month, date, and year, karena di sini ada 19, ya otomatis ini bukan bulan, hanya adalah tanggal. Maka kita pilih format data untuk tanggal adalah MDY. Untuk ini kita jadikan sebagai general cukup, atau teks juga nggak apa-apa. Ini teks di masalah, general juga nggak masalah. General nggak masalah, general masalah. Oke, di bagian advance ini untuk menentukan apa yang memisahkan sebagai ribuan dan apa yang memisahkan untuk menjadi desimal. Kebetulan regional yang saya gunakan untuk Microsoft Excel pada laptop saya ini adalah menggunakan regional Inggris, maka pemisah untuk angka ribuan adalah menggunakan koma dan pemisah untuk angka desimal adalah menggunakan titik. Kemudian kita oke, lalu kita finish, di mana hasil import data akan kita sajikan. Dalam hal ini saya akan menyajikannya di sel A1, lalu kita oke. Maka inilah hasil import data yang bertipe delimited, dengan di mana delimiternya ada titik koma tadi. Kita cek hasilnya, sepertinya sudah bagus. Ya, tidak masalah. Nah, ini untuk data delimiter. Lalu kita coba bagaimana mengimpor data untuk yang bertipe fixed width. Sama langkah-langkahnya dengan yang delimited. Kita pilih tab data, get external data, from text. Lalu kita pilih data yang menggunakan fixed width. Di sini ada penjualan, bisa kita menggunakan fixed width. Lalu kita import. Oke, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa fixed width yang memisahkan antar atribut itu sudah jelas karena ukuran masing-masing atribut atau field itu sudah ditentukan ukurannya, sehingga karakteristik dari fixed width biasanya untuk masing-masing atribut itu sudah rapi, sudah rata. Seperti kita lihat di sini sudah rata. Oke,
Start import add row-nya kita sudah tentukan 1, file origin kita tidak usah ubah, secara default saja. Kemudian kita next. Nah, inilah yang membedakan antara delimited dengan fixed width. Dengan delimited kita akan menentukan apa yang menjadi pemisahnya atau delimiternya. Sedangkan di fixed width kita bisa mengecek secara manual pada bagian mana yang akan menjadi pemisah antara atribut yang satu dengan atribut yang lainnya. Di sini kita bisa geser, karena ini customer, kita geser di sini. Lalu untuk penjualan, oke, di sini tidak masalah, di sini juga tidak masalah. Dan jika kita ingin menambahkan pemisah, kita bisa klik 2 kali di sini. Oke, di sini kita bisa klik. Atau untuk menghilangkan, kita juga bisa mengklik 2 kali, kita hilangkan. Nah, seperti itu. Untuk move, bisa kita geser saja. Sini, bisa di sini. Oke, next. Kita langsung next. Oke, sama halnya seperti delimiter tadi, kita tentukan format untuk masing-masing atribut. Di mana nomor detik bisa kita menggunakan format teks. Lalu untuk tanggal kita gunakan format tanggal. Lalu kita tentukan bahwa formatnya adalah, kita lihat terlebih dahulu bahwa formatnya adalah month, date, and year. Month, date, and year. Kemudian ini teks tidak masalah. Ini general tidak masalah. Ini general tidak masalah. Jangan lupa advance untuk penyajian angka ini. Default, karena regional saya adalah regional Inggris, maka pemisah antar ribuannya adalah koma, desimalnya adalah titik. Berarti sudah tersaji sama dengan yang data preview. Kemudian kita oke, lalu kita finish. Saya akan menyajikannya di A1, kemudian oke. Inilah hasil import data dengan menggunakan fixed width. Apa yang tersaji? Oke, benar. Oke, itu untuk fixed width. Oh ya, jika Anda ingin mencoba yang delimited tadi, tapi dengan menggunakan delimiter yang berbeda, jika sebelumnya kita sudah menggunakan titik koma, kita akan mencoba yang menggunakan tab, sama halnya seperti yang sebelumnya, di tab data, kemudian from text, lalu kita coba yang menggunakan tab, yang delimiternya menggunakan tab, kita import, lalu delimited, karena karakteristik dari datanya, masing-masing atribut itu tidak rata. Kita lihat di sini ada kode akun di sini, kode akunnya di sini, macam-macam. Tidak rata. Start import at row-nya 1, file origin kita jadikan di default. Kemudian kita next. Nah, seperti kita tahu bahwa tadi delimiternya adalah tab, maka kita tentukan delimiternya adalah tab di sini. Kita cek previewnya ketika diimport, apakah ada yang salah. Oke, sepertinya tidak ada. Lalu kita next. Kita tentukan format untuk masing-masing kolom. Ini teks bisa, in general jangan lupa kita tentukan bahwa ini defaultnya adalah bulan, date, dan tahun. Kemudian general tidak masalah, teks juga tidak masalah. General, advance. Oke, benar, koma dan titik, regional Inggris. Oke, finish. Sajikan di A1. Oke, sudah benar. Tanggal sudah benar. Saya cek, tanggal sudah benar semua. Oke. Demikian tutorial bagaimana cara mengimpor data teks ke dalam program pengolahan data, dalam ini adalah Microsoft Excel, dengan menggunakan Text Import Wizard. Pada sesi selanjutnya, saya akan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dapat muncul ketika mengimpor data. Tetap stay tune di channel ini. Pada sesi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mengimpor data teks, baik yang bertipe delimited maupun yang bertipe fixed width, ke dalam program pengolahan data dalam Microsoft Excel dengan menggunakan Text Import Wizard. Pada sesi kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kemungkinan kesalahan yang dapat muncul ketika kita mengimpor data
yang akan berakibat pada validitas data yang dihasilkan. Oke, saya akan coba contohkan satu. Kita import terlebih dahulu datanya. Kita import data text, kemudian journal tab delimited, kita ambil satu. Oke, delimited, karena untuk masing-masing atribut letaknya tidak konsisten. Next, pemisahnya adalah tab. Next. Oke, nah di sini salah satu kesalahan yang rentan timbul ketika kita mengimpor data adalah kesalahan dalam format data. Sebagai contoh, general, oke, bisa di format ke dalam general atau teks. Nah, tanggal adalah salah satu atribut yang rentan untuk salah dalam didefinisikan formatnya. Misal, di sini seperti kita tahu bahwa data teks regional yang digunakan adalah regional United States atau Inggris, karena bisa kita identifikasi bahwa bulan itu ada di awal, month, kemudian di tengahnya adalah date, kemudian akhirnya adalah tahun. Maka di sini harusnya kita mendefinisikan adalah sebagai ini, month, date, and year. Namun, ketika kita salah mendefinisikan sebagai date, month, and year, maka impor data akan menghasilkan bahwa date itu ada tanggal 1, month itu adalah bulan 9 tahun 2006. Kita coba cek kita sajikan di A1. Nah, ini. Secara kasat mata, kita tidak bisa mengetahui apa yang salah dari hasil impor data ini. Namun, jika kita coba cek, kita ubah formatnya. Sorry, kita copy terlebih dahulu. Oke. Setelah kita ubah formatnya, kita baru mengetahui bahwa terdapat kesalahan definisi tanggal. Di mana? Kalau kita cek data teks, bahwa yang dimaksudkan pada tanggal di sini adalah tanggal 9 Januari 2005. Namun, karena kita salah mendefinisikan format tanggal, hasil import data menghasilkan data yang berbeda, yaitu malah tanggal 1 September 2005. Jika kita hanya melihat dari sini, kita tidak bisa mengidentifikasi kesalahannya apa yang timbul. Namun, coba kalau misalnya kita regionalnya kita ubah, saya ubah regional Excel saya menjadi Indonesia, lalu kita apply, lalu kita oke. Kemudian coba kita impor lagi, kita insert data from text, kita gunakan data yang sama, tab delimited, import, kemudian delimited, tab next. Nah, di sini ketika kita salah mendefinisikan tanggal DMY, lalu format data text menggunakan format MDY, apa yang akan dihasilkan? Kita finish, kita hasilkan satu. Oke, di sini ada beberapa tanggal yang gagal didefinisikan. Untuk mengeceknya bisa kita lihat di sini, kita filter. Oke. Normalnya, ketika suatu data itu diformat dengan menggunakan format date atau tanggal, hasilnya akan seperti ini ketika kita filter. Namun, ketika kita scroll ke bawah, ternyata ada beberapa tanggal yang gagal didefinisikan. Kenapa tanggal di sini bisa gagal didefinisikan? Jika kita identifikasi bahwa tanggal-tanggal gagal didefinisikan itu adalah tanggal yang tidak masuk akal.
oleh Excel. Karena kita mendefinisikannya tadi adalah menggunakan DMY. Maka data teks yang contohnya adalah ini, 1/19/2005. Kita definisikan sebagai bahwa 1 itu adalah date, 19 ini adalah month, dan 2005 adalah tahun. Ya otomatis tidak mungkin ada tanggal seperti itu. Sehingga tampilan hasil impornya adalah seperti ini. Kita filter tanggal yang benar. Nah, semua tanggal yang gagal didefinisikan adalah tanggal yang bulannya adalah lebih dari 12. Nah, inilah kesalahan yang paling riskan yang bisa timbul dalam aktivitas mengimpor data. Adanya perbedaan regional antara data teks dengan program pengolahan data. Dalam hal ini adalah Excel-nya. Lalu kita coba lagi. Kesalahan regional juga akan berpengaruh pada atribut yang menyatakan numerik seperti currency. Kita akan ambil contoh, misalnya data teks. Kita akan terlebih dahulu impor datanya. Saya akan ambil penjualan di sini yang fixed width. Lalu saya import. Di sini jelas bahwa datanya bertipe fixed width karena masing-masing atribut telah ditentukan luas fieldnya sehingga rata. Kemudian kita next. Lalu kita atur yang menjadi pembatas untuk masing-masing atribut atau field. Oke, saya rasa sudah benar. Kita next. Oke, di sini. Yang perlu kita perhatikan bahwa ingat bahwa saya tadi telah mengubah regional Excel ke dalam regional Indonesia, sedangkan regional yang digunakan dalam data teks itu menggunakan regional United States atau Inggris. Bisa kita lihat dari sini bahwa untuk atribut penjualan ataupun atribut COGS untuk pemisah ribuan itu menggunakan koma. Berbeda dengan format Indonesia bahwa untuk pemisah angka ribuan adalah titik. Maka ketika kita gagal mendefinisikan koma atau titik sebagai pemisah angka ribuan, misal di sini, oh ya sebelumnya kita ubah dulu tanggalnya di sini menjadi MDY, jangan lupa karena di sini ada pasti. Oke, tanggal 11 bulan 1, tanggal 13 bulan 1 MDY. Nah, di advance kita lihat bahwa sesuai format default dari regional Indonesia bahwa pemisah antara angka ribuan adalah titik, dan pemisah angka desimal adalah koma. Nah, jika kita gagal mendefinisikan ini, maka hasilnya menjadi tidak valid. Yang akan kita lihat di sini, kita finish, kita sajikan di A1 hasil import. Nah, suatu data jika berformat numerik akan disajikan rata kanan. Normalnya seperti itu. Sedangkan data yang berformat teks akan disajikan sebagai rata kiri. Bisa kita lihat secara kasat mata. Untuk beberapa data ada yang disajikan rata kanan. Karena kenapa? Dimungkinkan bahwa pada data teksnya untuk record ini sudah menggunakan titik, sehingga pemisah ribuannya benar menggunakan titik, sehingga dianggap sebagai numerik. Nah, bisa kita juga lihat dari filter. Normalnya ketika suatu data berformat numerik, maka ketika kita filter, maka dia akan otomatis urut. Yang paling atas adalah nilai yang terkecil dan paling adalah nilai yang terbesar. Oke, bisa kita lihat di sini. Oke, di sini kita bisa lihat ada yang seharusnya berada di bawah, ini malah berada di atas. Angka 100 juta, 271.851.
Nah, inilah salah satu juga kesalahan yang riskan yang diakibatkan oleh perbedaan regional antara data teks dengan data Excel. Seharusnya, jika kita benar menyajikan data hasil impornya, kita coba lagi from text, lalu kita pilih penjualan fixed width, kita import, lalu fixed width benar, next, kita tentukan lagi pembatas antar atribut, oke, kita next, oke, di sini, di sini adalah text, di sini adalah date, jangan lupa MDY. Nah, di sini kalau kita benar bahwa mengidentifikasikan bahwa pemisah untuk angka ribuan di sini adalah koma, bukan titik. Koma, lalu desimalnya adalah titik, maka akan dihasilkan data yang valid. Kita lihat, finish, sajikan di A1. Nah, di sini, data numerik akan menjadi rata kanan. Dan otomatis ketika kita filter, angka yang terkecil akan berada di urutan paling atas dan angka terbesar. Dan ketika semakin ke bawah, angkanya akan menjadi semakin besar. Oke. Sudah ada dua kesalahan yang dapat timbul ketika kita mengimpor data. Nah, kesalahan yang lain yang juga bisa timbul dalam impor data bisa diakibatkan oleh memang ada kesalahan dalam file data teks yang salah karena ada karakter tertentu yang salah, seperti misalnya angka 1 disajikan dengan angka I atau angka 0 disajikan dengan huruf O. Saya coba di sini, coba kita buktikan. From text kita import terlebih dahulu datanya. Di sini ada file yang mengandung data yang salah, yaitu ini waktu penjual master delimited. Kita import delimited fixed width. Ini otomatis kita gunakan delimited ya. Oke, kita lihat, oke, sepertinya sudah benar. Next, jangan lupa kita definisikan bahwa di sini tanggalnya adalah Januari, Februari, berarti date, month, and year. General, ini jangan lupa kita definisikan bahwa pembesar ribuannya adalah koma, lalu adalah titik. Oke, lalu kita finish. Sajikan di A1. Oke. Nah, di sini sudah terdapat kesalahan dalam data yang terdapat pada data teks, yaitu sebagai contoh 17 Januari 2011 gagal didefinisikan sebagai tanggal karena terdapat karakter yang tidak sesuai. Yang seharusnya angka 0 di sini malah tersaji dengan huruf O, atau di sini tanggal 31 Januari seharusnya malah tersaji sebagai angka 3 dengan huruf I. Atau bisa juga kita identifikasi di sini angka 200 yang seharusnya di sini adalah angka 1 malah tersaji dengan huruf I. Oke, nah bisa kita filter untuk melihat secara lebih cepat. Nah, ternyata ketika kita filter tidak hanya kesalahan karakter yang muncul, tetapi juga ada kesalahan beberapa tanggal, bahkan banyak yang gagal didefinisikan sebagai tanggal. Kenapa? Karena seperti sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat perbedaan format. Format data teks, kita lihat datanya. Oke, kita lihat formatnya. Nah, tanggal faktur menggunakan kata-kata salah satu PEP. PEP itu tidak dikenal dalam regional bahasa Indonesia. Atau Mei juga tidak bisa dikenal dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga ketika kita impor, dia gagal didefinisikan sebagai tanggal. Salah satu cara untuk memperbaikinya adalah dengan kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, dengan demikian, ini sudah berhasil didefinisikan sebagai tanggal.
dan begitu seterusnya untuk yang lainnya. Oktober kita ganti sebagai OKT, salah satunya. Desember kita ubah menjadi Des, dan seterusnya. Itu loh kesalahan yang lain yang bisa timbul karena terjadinya perbedaan regional. Nah, untuk mengidentifikasi kesalahan seperti tanggal, faktur yang mengandung karakter yang salah, itu bisa menggunakan cara lain yang lebih cepat yang akan kita jelaskan pada sesi berikutnya. Yaitu bisa dengan menggunakan isNumber atau bisa menggunakan isTag dan cara-cara lainnya. Tidak akan dijelaskan pada sesi ini, akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Oke, itu saja kesalahan-kesalahan yang dapat muncul ketika kita mengimpor data yang tentunya perlu kita antisipasi dan perlu kita perhatikan agar data yang dihasilkan dari impor data itu valid. Pada sesi selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimpor data Excel ke dalam program pengolahan data yang lain, yaitu Access dan ACL. Stay tune di channel ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Rois. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengimpor data teks, berformat teks maksud saya, ke dalam program pengolahan database, yaitu Microsoft Access. Pada dasarnya, proses pengimporan data dari data teks ke dalam program Microsoft Access itu sama, hampir sama dengan program pengolahan data yaitu Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita mulai. Pada Microsoft Access, tools yang digunakan untuk mengimpor data ada pada tab External Data, yaitu New Data Source, yang mana kita pilih From Files, lalu Text File, yaitu untuk mengambil data yang berformat teks. Lalu akan muncul kotak dialog yang akan menjadi sarana kita untuk mengimpor data berformat teks. Kita spesifikasikan dulu alamat data teks tersebut. Oke, sebagai contoh, saya akan mencoba mengimpor yang delimited terlebih dahulu, kemudian pada tahap selanjutnya akan saya coba impor untuk yang fixed width. Lalu kita open, import the source data into new table, kita masukkan ke dalam data baru saja. Lalu kita oke. Lalu akan muncul kotak dialog untuk mengimpor data berformat teks. Kita lihat hampir sama dengan Excel. Ada data preview yang menggambarkan isi dari data teks tersebut yang terdiri dari field nomor bukti, tanggal transaksi, akun, jumlah debit dan jumlah kredit. Sama penjelasan dengan video sebelumnya bahwa pada dasarnya ada dua jenis data, yaitu delimited dan fixed width. Delimited diidentikan dengan karakter record yang tidak konsisten urutannya, posisinya maksud saya. Sedangkan fixed width antar atribut itu biasanya sudah rata, sudah rapi tampilannya. Oke, jika sudah, sebelum kita lari ke tahapan selanjutnya, harus kita identifikasi dahulu. Di menu Advance, field untuk masing-masing. File format delimited, oke. Field delimiternya adalah tab, oke, benar. Indonesian. Kebutuhan format untuk Microsoft Access adalah Indonesia. Nah, date, time, and number. Nah, ini harus diidentifikasikan. Yaitu, kita ingat bahwa format data teks yang saya coba di sini adalah dengan menggunakan data format regional United States, jadi menggunakan MDY. Maka di sini saya ubah menjadi MDY. Oke, benar. Date delimiternya garing. Oke. Kalau sudah, kita oke. Baru kita next. Tab delimiternya benar, tab. Lalu jangan lupa kita checklist first row content field names. Karena jika kita tidak mengchecklist ini, maka nomor bukti, tanggal transaksi, dan akun akan dimasukkan ke dalam bagian dari data. Sebagai contoh, kalau misalnya kita next,
dia masuk ke dalam komponen data. Sedang di atasnya akan diberi judul field 1, field 2, field 3, field 4. Padahal nomor bukti, tanggal transaksi, akun, dan lainnya itu adalah merupakan judul dari field atau field name-nya. Maka di sini kita checklist terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita next. Nomor bukti kita identifikasikan sebagai short text, tidak masalah. Tanggal, date with time, yang mana sebelumnya sudah kita format bahwa date with time ini formanya adalah MDY sesuai dengan regional data text. Kemudian next, feedback untuk transaksi short text. Dan jika data ini tidak kita perlukan, maka bisa kita skip dengan checklist do not import field atau checklist akun, short text tidak masalah. Kemudian jumlah debit, jumlah kredit bisa kita gunakan long integer. Oke, kita next. Jika kita tidak ingin menggunakan primary key atau kita ingin mengidentifikasikan primary key baru, kita gunakan choose my own primary key. Misal, kita gunakan nomor bukti. Namun jika kita tidak ingin menggunakan nomor primary key, maka kita pilih no primary key. Primary key ini digunakan ketika kita ingin membuat relasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Oke, kita next. Oke, kita akan import ke tabel yang berjudul Journal Tab Delimited. Oke, lalu kita finish. Lalu akan muncul menu. Jika kita ingin menggunakan format yang sama dengan tabel sebelumnya, maka kita bisa gunakan save import steps. Tapi kalau misalnya tidak, maka kita biarkan saja. Lalu kita close. Maka kita lihat sudah muncul Journal Tab Delimited. Oke, data terimport dengan sempurna. Kita lihat format data sudah sesuai. 19 Januari, 21 Januari, 29 Januari, tidak ada record yang salah. Jumlah record ada 178. Itu untuk tipe data delimited. Lalu bagaimana untuk yang bertipe fixed width? Oke, dengan cara yang sama delimited, kita klik new data source, from file, lalu kita pilih text file. Lalu kita pilih file yang akan kita import. Kita browse. Lalu saya akan pilih yang menggunakan fixed width. Ini ya, saya akan coba menggunakan journal fixed width. Lalu kita open. Oke. Lalu kita import ke data baru pada database yang sama. Lalu kita klik OK. Akan muncul kotak dialog yang hampir sama dengan Excel, yang akan mengidentifikasi jenis datanya, bahwa jenis datanya adalah fixed width. Kemudian contoh data di dalam data teks tersebut, isinya bisa kita lihat bahwa fixed width untuk masing-masing atribut nilainya rata karena sudah ditentukan panjang field untuk masing-masing field. Sebelum kita lanjut ke tab berikutnya, sama seperti langkah yang sebelumnya, kita pilih advance terlebih dahulu untuk mengidentifikasikan format beberapa field. Field 1 itu short text, long integer. Oke, kita tentukan bahwa date order sama seperti sebelumnya, bahwa data berformat teks ini menggunakan regional United States atau Inggris, di mana defaultnya adalah MDY. Maka kita tentukan bahwa formatnya adalah MDY. Oke. Jika sudah, kita oke. Nah, lalu kita next. Kita lanjut ke tab berikutnya. Kita identifikasikan secara manual untuk masing-masing bukti. Tanggal di sini oke. Transaksi bisa kita buat di sini. Oke. Lalu akun. Kita geser ke sini. Lalu jumlah kita geser ke sini. Kredit bisa kita geser ke sini. Oke, kita cek ke bawah. Tidak ada masalah. Oke, sepertinya benar. Kalau sudah, kita next.
Oke. Untuk masing-masing field, nomor bukti bisa kita gunakan short text. Ini date with time, yang mana sudah kita identifikasikan bahwa formatnya adalah month, date, and year. Transaksi, jika tidak kita inginkan, bisa kita skip. Akun, short text, tidak masalah. Kemudian jumlah debit dan jumlah kredit kita bisa definisikan sebagai long integer. Oke, jika sudah, kita next. Sama seperti file yang delimited, kita bisa menentukan apakah ingin menambahkan primary key baru atau kita ingin memilih sendiri dari field-field ini yang akan menjadi primary key, atau kita tidak ingin menggunakan primary key. Oke, lalu kita next. Oke, akan kita simpan ke dalam tabel journal fixed field. Oke, lalu kita finish. Oke, sama seperti sebelumnya, jika kita ingin menyimpan langkah-langkah yang atau step-step yang kita gunakan dalam mengimport file ini, kita bisa simpan. Namun jika tidak, bisa kita abaikan. Kalau kita close, oke, akan muncul file hasil record. Salah satu perbedaan antara Excel dengan Microsoft Access adalah di dalam Microsoft Excel tidak diberikan pemberitahuan apakah jika terdapat suatu data yang mengalami kesalahan atau error pada saat mengimport. Access menyediakan satu tabel khusus yang memberikan informasi mengenai field apa yang mengalami error. Untuk yang ini kebetulan terdapat error untuk row 1, di mana sebenarnya tadi diakibatkan oleh kita tidak mendefinisikan nomor bukti akun sebagai row yang pertama atau sebagai headernya. Sehingga untuk field 2 yang mana siogianya berformat tanggal, karena tadi berjudul tanggal, maka diidentifikasikan sebagai salah row 1 field 2. Atau bisa kita cek lagi untuk field 4 yang tadi seharusnya berguna short text, lalu kita menggunakan format long integer untuk yang row 1, maka akan mengalami kesalahan dalam mengimpornya, mengalami error. Sama halnya untuk field yang 5. Jadi itulah perbedaan antara Microsoft Excel dan Microsoft Access dalam hal proses mengimpor data. Microsoft Excel akan mengimpor seluruh data, terlepas apakah datanya akan salah, valid atau tidak. Sedangkan Access, dia akan tetap mengimpor data juga, tapi hanya untuk data-data yang benar saja, walaupun berada dalam record yang sama. Contoh, record sama, tapi ada hal yang salah, dia akan hilangkan data tersebut. Dan akan disajikan suatu tabel khusus yang akan memberikan informasi mengenai kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat impor atau error. Oke, itu penjelasan mengenai bagaimana cara mengimpor data, baik itu yang bertipe delimited ataupun yang bertipe fixed width ke dalam program pengolahan database yaitu Microsoft Access. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan apa saja yang dapat timbul dalam proses mengimpor data dari data yang berformat data teks ke dalam proses program pengolahan database yaitu Microsoft Access. Stay tune di channel ini. Baik, pada sesi ini saya akan mencoba menjelaskan kesalahan apa yang dapat timbul ketika kita mengimpor data dari berformat teks ke dalam program pengolahan database yaitu Microsoft Access. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Access-nya. Sama halnya dengan Microsoft Excel, pada dasarnya kesalahan yang rentan terjadi ketika kita mengimpor data dari data yang berformat teks ke dalam program pengolahan data, baik itu Excel maupun Access, itu adalah adanya perbedaan regional.
Dan biasanya yang paling rentan menghadapi risiko tersebut adalah pada data tanggal dan data numerik yang menyatakan suatu ukuran currency atau ukuran uang. Langsung saja kita coba. Saya akan mengimpor data sama halnya dengan sudah saya jelaskan sebelumnya, external data, new data source, from file, lalu text file, lalu akan kita ambil file berformat teks, yaitu kita ambil contoh dengan menggunakan Figsuite. Oke, kita open. Oke, di sini data adalah bertipe Figsuite karena masing-masing field setelah ditetapkan ukuran panjang karakternya. Kita next, lalu kita tentukan pemisah untuk masing-masing atribut. Di sini, ini di sini, kemudian ini di sini. Oke. Saya rasa sudah benar. Lalu kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu mengidentifikasikan format untuk masing-masing atribut. Untuk kolom field 1 menggunakan short text. Oke, short text. Field 2 kita menggunakan date with time. Namun sebelumnya kita tentukan dulu formatnya adalah dengan menggunakan format DMD. Nah, di sini kesalahan akan terjadi pada saat kita mengimpor ketika kita lupa bahwa terdapat perbedaan regional antara pembentuk data yang berformat teks ini dengan regional program pengolahan database yang kita gunakan. Di sini seperti kita lihat bahwa tanggal format yang digunakan adalah month, date, and year, bukan date, month, and year. Maka di sini harus kita tentukan bahwa formatnya adalah MDY. Jika kita lupa mengubah ini, maka apa yang terjadi adalah kita lihat nanti. Kemudian untuk decimal simbol saya rasa sudah tepat, koma, karena menggunakan regional Indonesia, pemisah angka desimal adalah tanda koma. Lalu kita Field 3, jika kita ingin skip, bisa kita hapus dengan checklist do not import field script. Field 4 tidak masalah dengan menggunakan short text. Field 5 long integer untuk menyatakan numerik. Nah, yang membedakan antara data delimited dan data Figsuite salah satunya adalah bahwa di data delimited kita bisa menjadikan row pertama itu sebagai judul field atau nama kolom. Namun pada data Figsuite kita tidak bisa mengubah row pertama menjadi nama atribut atau nama kolom. Ketika sudah, kita klik next. Saya di sini pilih no primary key, tidak ada yang jadikan primary key. Lalu next. Import to table Juno Figsuite. Lalu kita akan lihat apa yang akan terjadi ketika kita lupa menentukan format tanggal. Kita close. Kita buka hasil format kita. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada kolom tanggal terdapat data yang tidak berhasil diimpor. Dan itu tersaji pada data error yang disajikan oleh Microsoft Access bahwa lalu kita kelompokkan, fieldnya adalah field 2 untuk tanggal. Untuk kolom 1, baris 1 maksud saya, baris 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16 itu tidak terimpor dengan sempurna. Karena apa? Errornya adalah tipe conversion failure. Kalau kita lihat di sini bahwa baris 4 di sini 1101 kas, jika kita buktikan pada format data teksnya, ternyata untuk di bawah tanggal 1 September itu di tanggalnya adalah 21 Januari 2005. Namun, karena kita lupa memformat tanggal ke dalam bentuk month, date, and year,
melainkan ke dalam format date, month, and year, tentu Microsoft Access akan gagal mendefinisikan bahwa tidak ada month sampai dengan angka 21. Dan pada akhirnya data tersebut tidak akan terimpor dengan baik. Nah, begitu pun selanjutnya untuk tanggal 29 Januari tidak terimpor, kemudian terus selanjutnya dan seterusnya. Nah, itulah salah satu kesalahan yang bisa timbul ketika kita lupa mengubah format tanggal karena terdapat perbedaan regional antara penyusun data yang akan kita impor dengan program pengolahan data yang akan kita gunakan. Tidak hanya itu saja, kesalahan yang dapat timbul ketika kita lupa mengubah format tanggal menjadi sesuai dengan format yang digunakan pada data format teks. Antara lain yaitu, walaupun data tersebut berhasil diimpor, namun data tersebut menyajikan data yang tidak valid. Kita bisa mengubah format data field ini tidak menjadi angka tapi menjadi tanggal, misalnya 1 Januari 2005. Kita pilih design view, lalu kita pilih formatnya dengan menggunakan medium date, lalu kita save, kita buka kembali datasheet view, maka dari sini kita bisa lihat bahwa terdapat kesalahan data yang berhasil diimpor. Jika kita bandingkan dengan format data teksnya, maka di sini bisa kita lihat bahwa untuk transaksi yang pertama, seharusnya yang dimaksudkan oleh data teks adalah tanggal 2 Januari 2005. Namun data yang berhasil diimpor akan menghasilkan data yang tidak valid, yaitu tanggal 1 Februari 2005. Begitu juga transaksi kedua yang seharusnya 9 Januari 2005 akan tersaji menjadi 1 September 2005. Hal ini karena kan pada saat mengimpor kita lupa mengubah format tanggalnya yang seharusnya month, date, and year menjadi date, month, and year. Oke, itu. Namun, ada poin penting yang harus kita perhatikan ketika kita mengimpor data dari format data teks ke dalam program pengolahan database dengan Microsoft Access. Sedikit berbeda dengan Microsoft Excel, di mana ketika kita mengubah format yang kemudian kita samakan dengan format regional kita, maka data tersebut akan berhasil diimpor. Pada Access tidak demikian. Ketika suatu data sudah didefinisikan sebagai tanggal, lalu kita ubah formatnya sebagaimana rupa, data tersebut akan tetap terformat sebagai tanggal. Atau ketika suatu data terformat sudah sebagai teks, maka dia tidak bisa diubah menjadi data numerik. Sebagai contoh, saya akan mencoba mengimpor suatu data. Ya. Saya akan memberikan gambaran bagaimana begitu ketatnya fungsi atau perintah komen yang ada di Access. Saya ambil penjualan fix, oke. Lalu kita oke. Oke, ini adalah data yang akan kita impor. Data ini, jika kita perhatikan, lalu kita fix with, ya, karena sudah rata, next. Kita tentukan terlebih dahulu batas masing-masing atribut. Oke, saya rasa sudah cukup. Yes. Oke, di sini field 2 secara otomatis dia sudah ditentukan sebagai type adalah tanggal, date with time. Customer short text, penjualan short text. Ingat, penjualan adalah short text. Lalu akan kita ubah bahwa data type-nya harusnya adalah non-integer, bukan short text. Lalu untuk field 2, kita tentukan bahwa format tanggalnya adalah month, date, and year. Dan perlu diingat bahwa 4 digit years, karena dalam salah satu record yang ada pada data berformat teks, ada yang mengandung tahun cuma 3 digit, yaitu 199. Lalu
decimal symbol kita sesuaikan dengan field, karena yang menjadi pemisah ribuan pada data teks ini adalah koma, maka decimal symbol adalah titik. Oke, lalu kita oke. Harusnya jika kita ubah sedemikian rupa, maka field akan menghasilkan data tanggal, di mana kalau kita import ke dalam format Excel, maka record ini tidak akan berhasil diimport karena format tahunnya kurang 1. Sedangkan untuk penjualan maupun COGS akan tetap terimport, namun dalam bentuk format yang berbeda, karena kita sudah sesuaikan format yang data teks ke dalam format regional kita. Lalu kita next, kita no primary key, next, kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita close. Oke, kita lihat. Ya, inilah yang terjadi. Bagaimana akses ketika sudah disisipkan suatu bahasa pemrograman, suatu set data field, ketika sudah ditentukan formatnya adalah date and time, maka dia akan tetap mengubah format date and time walaupun kurang komponen atau karakternya. Di sini kita lihat tahunnya 199. Di field kita lihat bahwa walaupun kita sudah menyesuaikan format data teks ke format regional kita, namun karena sejak awal akses sudah mendefinisikan field 4 ini sebagai short text, lalu kita ubah ke long integer, maka dia gagal diimport. Kita lihat errornya. Oke, sebagian besar adalah field 4 dan 5 berurutan 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Semua data yang terdapat pada atribut field 4 dan field 5 yang menyatakan jumlah debit dan yang menyatakan penjualan dan COGS menjadi gagal untuk diimport. Nah, yang menjadi catatan bahwa memang alangkah lebih baiknya ketika kita ingin mengimpor suatu data ke dalam Microsoft Access, terlebih dahulu hendaknya data tersebut kita import ke dalam Microsoft Excel, lalu kita perbaiki data-data yang salah. Misalnya ada kesalahan format atau ada karakter yang tidak sesuai, angka 1 disajikan dengan huruf I atau angka 0 menjadi huruf O, kita bersihkan. Ketika data tersebut sudah bersih, baru kita import ke dalam Microsoft Access agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Demikian tutorial mengenai bagaimana cara mengimpor data yang berformat teks ke dalam Microsoft Access. Berikut juga kesalahan-kesalahan yang dapat muncul ketika kita salah dalam mengimpor data. Sekian tutorial pada kali ini. Tetap stay tune pada channel ini, karena pada kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimpor data dengan menggunakan program ke dalam program ACL atau Audit Command Language. Selanjutnya adalah tahapan bagaimana memasukkan data teks ke aplikasi ACL. ACL atau Audit Command Language adalah sebuah alat yang dibentuk dengan khusus untuk menganalisis data dan hasil audit untuk pemilik kepentingan. Salah satu manfaat ACL adalah ACL dapat melaksanakan tugas audit dengan lebih efisien dan efektif, dengan lingkup yang lebih luas dan analisis yang lebih mendalam. Identifikasi penyimpangan juga dapat dilakukan dengan cepat melalui aplikasi ini, sehingga dapat menghasilkan waktu yang lebih banyak kepada pemeriksa dalam menganalisis data dan pembuktian. Melakukan input data pada aplikasi ACL memiliki tahapan yang sama dengan input data yang dilakukan pada aplikasi Microsoft Excel dan Microsoft Access. Selanjutnya adalah tahapan memasukkan data teks delimited. Pertama-tama, kita membuka aplikasi ACL dengan tampilan seperti ini. Kemudian, kita buka project pertama sebelum memasukkan data yang ada pada menu file. Selanjutnya akan muncul window seperti ini, dan kita memilih lokasi
file teks yang akan kita masukkan. Saat ini, kita akan memasukkan data yang tersedia pada disk. Kemudian, kita pilih file delimited yang akan kita masukkan ke aplikasi ACL. Misalnya, file dengan tab delimited. Selanjutnya kita pilih karakter data dan kita pilih ASCII sesuai dengan standar yang telah disediakan. Kemudian kita pilih format data dan kita pilih delimited sesuai dengan file yang kita masukkan. Setelah itu akan muncul window seperti ini. Kita pilih pemisah data yang ada pada file teks, yaitu tab delimited. Kemudian, kita juga dapat membetulkan kolom-kolom sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, file yang sudah dimasukkan tersebut kita namakan sesuai dengan judul tabel. Kemudian, kita tentukan nama kolom yang ada pada data yang kita masukkan. Setelah itu, kita klik Finish, dan selesai sudah data hasil input file text delimited ke aplikasi ACL. Selanjutnya adalah tahapan memasukkan data text fixed width. Tahapan yang dilakukan adalah sama dengan tahapan memasukkan data text delimited. Namun bedanya adalah ketika memilih tipe file pada saat memasukkan data. Pertama-tama, kita buka tabel untuk memasukkan data yang ada pada menu file. Selanjutnya akan muncul window seperti ini untuk kemudian memilih lokasi file text yang akan kita masukkan. Saat ini, kita akan memasukkan data yang tersedia pada disk. Kemudian kita pilih file fixed width yang akan dimasukkan ke aplikasi ACL. Selanjutnya, kita pilih karakter data dan kita pilih ASCII sesuai dengan standar yang telah disediakan. Kemudian kita pilih format data dan kita pilih other file format, yaitu sesuai dengan file yang dimasukkan. Selanjutnya kita pilih variable length, yaitu format yang ada pada file fixed width. Setelah itu, akan muncul window seperti ini. Kita juga dapat membetulkan kolom-kolom sesuai dengan panjang data pada setiap kolom. Selanjutnya, di setiap kolom itu dapat dinamakan sesuai dengan jenis data yang ada. Selanjutnya, file yang sudah dimasukkan tersebut kita namakan sesuai dengan judul tabel. Selesai sudah data hasil input file text fixed width ke aplikasi ACL. Oke teman-teman sekalian, di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari Rois. Sebelumnya, Rois menjelaskan bahwa
Dalam proses impor data, itu mungkin terjadi kesalahan. Kesalahan tersebut disebabkan oleh perbedaan regional pada komputer atau mungkin kesalahan lainnya. Nah, artinya apa? Artinya data yang diberikan oleh audit itu belum 100% benar. Seorang auditor yang baik itu wajib memastikan, menguji kembali bahwa data yang dia peroleh itu valid untuk dapat dilanjutkan prosesnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bentuk uji validitas, yaitu kalau di sini sih kalau di Excel dia memfasilitasinya pakai dua rumus, yaitu is_text sama is_number. Gunanya untuk memastikan apakah data yang kita uji tersebut adalah text atau number. Is text, is that a text, atau is number, is that a number. Kita coba ya dengan nilai bruto faktur dan tanggal faktur. Untuk nilai bruto faktur harusnya dia kan adalah number, karena kita nantinya akan melakukan kalkulasi atas nilai bruto faktur. Kita cek rumusnya adalah formulanya ya, is number, kurung buka, kita masukkan value-nya. Kita masukkan value di C3. Kalau dia nanti adalah number, dia akan menunjukkan nilai true. Begitu juga sebaliknya. Data tersebut ternyata benar. Untuk sel C3, dia adalah number. Apakah semuanya demikian? Kita cek. Kita drop. Nah, dari sini saja sudah kelihatan bahwa ada data tersebut yang bukan merupakan number. Gini. Sebenarnya efeknya apa sih kalau misalnya dia bukan number? Gini, saya peragakan sedikit. Misalnya ketika akan melakukan sebuah kalkulasi. Untuk data ini kita lihat sum atau jumlahnya adalah 389.080 sekian. Ketika kita tidak menguji data ini kalau misalnya kita jumlahkan, sudah sampai sini ya tadi, akan tetap 389.080. Artinya kita bisa salah dalam menentukan langkah atau proses-proses pun selanjutnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita uji mengenai is_text. Sebenarnya sama aja logikanya. Kalau misalnya dia kan kita sedang menguji number. Kalau kita uji dengan rumus is_text, harusnya dia menunjukkan nilai false. Nah, benar. Apakah semuanya demikian? Tentu ternyata tidak. Ada nilai yang menunjukkan nilai true. Artinya data tersebut bukan number atau text. Artinya kita harus mengganti data tersebut. Kita harus mengkomunikasikan bagaimana hal ini bisa terjadi. Apakah benar-benar kesalahan dari sistem atau memang kesalahan yang sengaja dibuat untuk mengecoh seorang auditor. Hal tersebut bisa juga kita uji untuk menguji tanggal. Tanggal secara default tanggal adalah number. Kita cek is number. Rumusnya sama, is number. Kurung buka, kita masukkan value-nya di A3. Harusnya dia menunjukkan nilai true karena dia tanggal itu adalah number. Nah, true. Apakah semuanya demikian? Ternyata tidak. Ada yang false. Artinya dia bukan tanggal atau bukan number. Sebaliknya, ketika kita menguji dengan rumus is_text, harusnya tanggal ini menunjukkan false ya, karena date itu adalah number. Ini false. Nah, kita drop. Nah, kemungkinan besar ya ini antara is_text sama is_number tuh berlawanan ya nilainya. Nah, kita cek kalau datanya sedikit sih. Ini kebetulan datanya berapa ya? 400 row. Kita masih bisa pakai kekuatan mata kan. Kita bisa cek satu-satu. Kesalahannya di mana sih? Kalau ini kita lihat, ini adalah 17 Januari 2011 kelihatannya. Tapi ternyata bukan. Dia adalah 17 Januari 2011. Pantas saja dia dideteksi sebagai teks dan bukan sebagai number. Pentingnya apa? Pentingnya misal kita sedang menguji umur piutang. Kita mau menentukan sudah berapa hari sih piutang tersebut belum dibayar oleh pelanggan kita misalnya. Misalnya tanggal ini kan 11 Januari 2011 ya yang di A3. Misalnya saya pakai tanggal gini lah. 31 Desember 2011. Nah, ini kan kalau misalnya kita mau pakai aging ya, kita bisa mengurangi, kalau misalnya sama-sama number, kita bisa mengurangi ini, K3 dengan A3. Oh, ternyata utangnya sudah 354 hari tuh outstanding. Misalnya kita ke bawah. Oh, kok ini copy aja. Nah,
Kalau dia datanya bukan number, kita tidak akan bisa mengurangkan sel tersebut. Misalnya ini 31. Tadi nilai yang salah tadi ya. Nah, value-nya nggak terbukti. Bahwa yang namanya uji validitas data itu penting untuk proses-proses selanjutnya. Karena ketika datanya tersebut adalah data sampah misalnya, apapun proses yang kita lakukan, hasilnya pun pasti akan keliru. Atau kalau orang bilang sih garbage in, garbage out. Seperti itu. Oke. Selain dua ini ya, isText sama isNumber, ada satu lagi yang bisa kita gunakan, namanya conditional formatting. Nah, caranya seperti apa? Ini misalnya kita contohnya satu aja, nilai bruto faktur. Ini kita blok dahulu. Lalu kita conditional formatting. Conditional formatting, new rule, kita masukkan rule baru. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah yang paling bawah. Use a formula to determine which cell to format. Jadi, kita akan di format itu maksudnya nanti akan kita warnai. Sel seperti apa sih yang kita warnai? Karena yang banyak adalah yang betul dan yang salah pasti sedikit ya. Berarti kita balik logikanya. Harusnya kan kita pakai isNumber. isNumber apakah dia benar-benar number, tapi kita balik logikanya, kita pakai rumus isText. Jadi ketika nanti dia adalah teks dan bukan number, sel tersebut akan diberi warna oleh X. isText, kita ambil ini isText C berapa ini? C3. Jangan di lock ya, kalau di lock nanti dia nggak akan geser ke bawah. Oke, isText. Nah, kita formatnya kita tentukan. Misalnya saya pengen kasih warna merah untuk sel yang berisi teks. Oke, kita oke. Oke, kita lihat. Nah, di sini kelihatan. Tadi kan kita udah uji pakai isText sama isNumber nih, nilai faktur di sini kan. Dia ternyata nilai ini tuh menunjukkan dia bukanlah number atau false. Dan pakai conditional formatting, kita mendapatkan hasil yang sama. Bahwa data tersebut bukanlah data number, tapi sebuah teks kita warnai. Kalau kita mau lihat berapa sih yang salah sebenarnya, kita bisa filter by color, kita ambil warna merah. Nah, nilai bruto faktur ternyata ada 3 nilai bruto faktur yang dia bukan number. Nah, apakah dia sesuai dengan uji kita isText sama isNumber tadi? Ternyata sesuai. Ketika kita uji dengan isNumber, dia menunjukkan nilai false, yang artinya bukan. Is that a number? Bukan, dia bukan number. Tapi ketika kita uji dengan teks, is that a text? Ternyata benar, dia adalah teks. Nah, ini kecauan ya. Ini bisa mengecoh kita ketika kita melakukan kalkulasi nantinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mendapatkan data hasil print report berupa file teks atau PDF yang bukan berbentuk data tabular. Data tersebut terdiri dari beberapa halaman yang masing-masing memiliki header yang berbeda. Pada contoh buku besar ini, tiap tabel direpresentasikan oleh nomor akun dan nama akun. Buku akun terdapat saldo awal dan saldo akhir yang hanya ada pada halaman awal dan akhir buku akun tersebut. File seperti ini biasanya akan membuat Anda sedih, bengong sendiri, atau marah-marah gak jelas. Karena tipe file ini biasanya tidak bisa diimpor secara benar dan cepat menggunakan MS Office, sebab data yang menjadi header tidak akan terimpor ke setiap baris. Menggunakan ACL, buku besar ini dapat diimpor menjadi data tabular di mana setiap baris terdapat kode akun, nama akun, saldo awal, dan saldo akhir. Hal yang perlu diperhatikan dalam impor data jenis ini adalah identifikasi detail, yaitu record yang terus berulang seperti nomor batch, nomor dokumen, tanggal, deskripsi, debit, dan kredit. Kedua, identifikasi header yang digunakan sebagai klasifikasi tiap record, serta record yang ada hanya pada halaman awal dan akhir. Open project baru pada ACL di menu File, New, lalu Project, pilih file yang akan diimpor. Lalu pilih ASCII sebagai karakter set dan print image file sebagai format data. ACL secara default akan mendefinisikan detail data. Delete record detail agar Anda dapat memilih sendiri kriteria yang diinginkan. Pilih record pertama yang diidentifikasi sebagai header, lalu rename menjadi kode akun. Pilih karakter unik yang repetitif di tiap record. Di kode akun, karakter tersebut adalah strip di kolom 5.
Record type adalah header dengan kategori exact match, jumlah line dan range otomatis terisi sesuai posisi karakter yang Anda pilih. Lakukan hal yang sama pada field nama akun. Header pada halaman kedua dan selanjutnya selalu berbeda dengan halaman pertama, karena kata continued. Input kata continued di record definition dengan menu N. Pastikan pilih menu exclude find in line dengan jumlah line 1. Sehingga nama akun hanya mengambil record pada halaman pertama saja. Pilih new record untuk melanjutkan identifikasi detail. Lakukan langkah yang sama dengan ketika memilih header data. Gunakan tipe field sesuai jenis data, karakter untuk teks, date untuk tanggal, dan numerik untuk angka. Lebar field dapat diubah di menu Advanced Option untuk mengantisipasi adanya karakter yang terpotong. Masih ada data yang perlu diimpor sebagai identifikasi tiap akun, yaitu data saldo awal dan saldo akhir. Pilih data saldo awal sebagai new record dan pilih record type header. Pilih pada line yang sama, kata atau karakter yang repetitif di posisi yang sama. Di line ini Anda dapat memilih kata saldo awal atau 01011999. Lakukan hal yang sama pada line saldo akhir, namun pilih record type sebagai footer. Simpan data setelah semua data yang diperlukan telah terdefinisi. Tampilan selanjutnya Anda gunakan untuk cross-check data yang akan diimpor. Anda dapat merubah nama field, tipe, dan format data sesuai keinginan. Validasi sekali lagi field, lalu simpan tabel. Data buku besar tadi telah menjadi data berbentuk tabular dan siap digunakan. Anda dapat memverifikasi tabel untuk melihat data tidak valid menggunakan menu verifikasi. Mudah bukan?